Kalau yang namanya rukun tidak terpenuhi, maka tidak sah pekerjaan tersebut. Jadi ingat, kalau nanti umpamanya ini rukun tidak terpenuhi, salah satunya saja di dalam khotib itu sendiri, maka sholat Jumatnya tidak sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa bi'ulumihi fid-darain amin ila an qala faslun arkanul khutbataini khamsatun. Sekarang kita akan membahas tentang fasal arkanul khutbataini, rukun-rukun khutbah atau rukun dua khutbah. Itu ada khamsah, yakni ada 5. Mana saja rukun khutbah itu? Kalau yang namanya rukun tidak terpenuhi, maka tidak sah pekerjaan tersebut. Jadi ingat, kalau nanti umpamanya ini rukun tidak terpenuhi, salah satunya saja di dalam khotib itu sendiri, maka sholat Jumatnya tidak sah. Misalkan ada di antara kalian jadi khotib nantinya di rumah kalian, terus rukunnya ada yang ketinggalan satu saja, maka sholat Jumatnya tidak sah. Kenapa? Karena khutbahnya tidak sah. Jadi kalau khutbahnya tidak sah, maka sholat Jumatnya pun tidak sah. Tapi bagaimana kalau sudah terlanjur umpamanya? Supaya tidak membuat gaduh di tengah masjid, karena yang jadi makmum ini atau yang jadi makmum jamaah ini adalah orang lulusan pondok pesantren. Ketika ada khotib yang kurang lengkap rukun khutbahnya, dia teriak di tengah jamaah, tidak sah. Itu kan berantakan jadinya. Maka bagaimana caranya? Maka kita mengikuti yang namanya mazhab yang lain. Bisa kita ikuti mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Malik. Bagi Imam Abu Hanifah, kalau yang namanya kurang itu, yang misalkan baca salawat Nabi umpamanya, itu baginya sunnah. Tapi kalau bagi Imam Syafi'i, kalau khutbah Jumat itu harus rukun, yakni harus wajib. Baik. Lalu yang termasuk daripada rukun-rukun dua khutbah itu yang mana saja? Yang pertama yakni adalah hamdulillah atau hamdulillahi fihima, yakni melapaskan kalimat alhamdulillah fihima pada dua khutbah. Fihima itu dua khutbah. Misalkan ketika naik ke atas mimbar, lalu seorang khatib mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nah, alhamdulillahnya yang pertama itulah termasuk rukun khutbah. Yang kedua, wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihima. Yang kedua yakni mengucap salawat Nabi di antara dua khutbah. Khutbah yang pertama tadi mengucap alhamdulillah, nanti di khutbah yang kedua juga mengucap alhamdulillah. Jadi yang wanita umpamanya yang tidak pernah ikut sholat Jumat,
khutbah itu ada dua. Khutbah yang pertama yaitu khutbah yang pertama. Nah, khutbah yang kedua itu adalah khutbah ketika khotib sudah duduk dan bangkit lagi. Nah, bangkitnya yang kedua itulah yang dinamakan dengan khutbah yang kedua. Nah, di antara dua khutbah ini harus membaca sholawat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, jadi seperti itu. Itu rukun yang kedua. Yang berikutnya wal wasiyatu bit taqwa fihima, dan berwasiat bit taqwa dengan takwa fihima, di antara dua khutbah. Kita wajib sebagai khatib itu harus menyampaikan kalimat takwa, mengajak untuk bertakwa para jamaah. Misalkan melalui kesempatan ini saya selaku khatib mengajak dan berwasiat kepada diri pribadi dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan rasa takwa kita dan menjauhi dengan cara mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Nah, atau boleh pakai bahasa Arabnya imtisalu awamirillah wa jtinabin nawahi. Imtisalul awamirillah yakni mengerjakan segala perintah Allah, wa jtinabin nawahi yakni dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Oke, itu yang ketiga, yakni wasiat kita untuk bertakwa. Jadi wajib itu bagi seorang khatib untuk mengajak jamaahnya berwasiat takwa kepada Allah. Dan rukun berikutnya yakni adalah wa qira'atu ayatin minal Qur'an fi ihdahuma. Wa qira'atu, dan membaca ayat minal Qur'an, dari Al-Qur'an, fi ihdahuma, pada salah satu dua khutbah. Misalkan di khutbah pertama kita tidak bisa baca ayat Quran, nanti insya Allah pada khutbah yang kedua pasti kita baca ayat Quran. Mana ada kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima, itu pasti dibaca nanti di khutbah yang kedua. Lah, bagaimana kalau khutbah yang pertama? Maka kita cukup menampilkan satu ayat Al-Quran saja, itu sebagai rukunnya. Tapi kalau tidak bisa, umpamanya hadisnya saja atau terlalu pendek waktu khutbahnya, maka bisa nanti di khutbah yang kedua. Intinya salah satu di antara khutbah pertama dan khutbah kedua itu ada namanya ayat Al-Quran. Paham ya? Yang terakhir yakni wa du'a'u, dan berdoa lil mu'minin, untuk orang mukmin, wal mu'minat, dan orang mukminat, yakni mukmin yang wanita, fil akhirah, pada akhirnya. Nanti ketika berdoa Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, nah, itu nanti di akhir kalimat, di akhir khutbah kedua. Kenapa kita disuruh membaca mendoakan kaum muslimin muslimat? Karena orang yang meninggal dunia itu akan mendapatkan doa dari seorang khutbah itu ketika khutbah mengucapkan Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Makanya pada hari Jumat itu pada orang-orang yang meninggal dunia itu berebutan untuk mendapatkan doa ketika khatib mengucap Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Makanya orang yang telah meninggal, salah satu di antara keluarga kita umpamanya, jangan lupa doakan. Supaya apa? Supaya tidak berebutan dia di dalam kubur. Mereka sangat mengharapkan yang namanya doa itu, terutama di hari Jumat. Makanya khatib diwajibkan untuk mengucapkan doa di akhir khutbah yang kedua, yakni Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Itu kita doakan, termasuk orang yang meninggal dunia, apalagi yang masih hidup. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang harus kita tahu. Baktinya kita itu anak sekalian adalah bagaimana bakti doa kita sama orang tua. Orang dikatakan sukses itu kan 100%, benar ya? Lah 100% itu dibagi menjadi dua. 70% doa orang tua, 30% itu adalah usaha anak itu sendiri. Ini di mana bukunya? Ada di buku IQ
buku IQ ada di rumah bukunya. Jadi sudah jelas itu doa orang tua 70%. Jadi kita sebagai anak jangan sampai lupa mendoakan orang tua kita setiap selesai sholat 5 waktu. Faham ke? Wallahu a'lamu bishawab.